Halo semuanya, film yang akan saya ceritakan kali ini adalah sebuah film satir yang dirilis pada tahun 2021, disutradari oleh Adam McKay dan dibintangi oleh Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, serta Jonah Hill. Film ini mengangkat tema bencana global serta ketidakpedulian masyarakat modern terhadap ancaman nyata yang ada di depan mata. Film ini mengisahkan tentang dua astronom, Dr. Randall Mindy, seorang profesor dari Universitas Michigan, dan mahasiswinya, Kat Dibiasky, yang menemukan sebuah komet raksasa yang bergerak menuju bumi dan diperkirakan akan menyebabkan kepunahan massal dalam waktu 6 bulan. Mereka mencoba memperingatkan pemerintah Amerika Serikat, tetapi peringatan tersebut justru diabaikan dan dipolitisasi. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai di sebuah laboratorium penelitian luar angkasa di mana seorang kandidat PhD bernama Kat Dibiasky sedang melakukan pengamatan terhadap bintang. Beberapa saat kemudian, dia melihat sebuah komet yang tertangkap di layar monitornya. Kat segera memanggil rekan-rekannya untuk merayakan penemuannya, termasuk mentornya, Profesor Randall Mindy. Mereka sangat senang karena komet yang berasal dari awan Oort ini belum pernah ditemukan sebelumnya. Mereka pun kemudian menamainya Komet Dibiasky sesuai dengan nama Kat. Comet Dibiasky, right? Cheers. Setelah itu, mereka segera melakukan pengamatan dan penelitian lebih lanjut untuk menentukan orbit komet tersebut. Randall saat itu mulai menulis di papan tulis, menghitung koordinat awal serta melakukan kalibrasi putaran komet untuk menentukan ephemeris, yaitu perhitungan yang memungkinkan mereka mengetahui jarak antara komet dan bumi. Saat itu Kat menyadari sesuatu yang janggal. Kemudian ia bertanya, mengapa posisi komet terus menurun hingga akhirnya mencapai angka 0,00. Randall yang kebingungan dengan temuan tersebut memutuskan untuk mengakhiri penelitian malam itu dan meminta semua anggota tim pulang kecuali Kat, yang dimintanya tetap tinggal di laboratorium. Hey, Kate. You stay. Randall dan Kat kemudian melanjutkan pengamatan mereka. Beberapa saat kemudian, mereka menyadari bahwa komet ini jauh lebih berbahaya dari yang mereka duga sebelumnya. Randall kemudian segera menghubungi Dr. Calder dan mengirimkan email berisi laporan bahwa mereka baru saja menemukan sebuah komet berukuran sekitar 5-10 km dengan angka orbit yang mencurigakan. Dr. Calder pun meminta Randall untuk menunggu karena ia akan menghubungkannya dengan Dr. Teddy Oglitrov, kepala kantor koordinasi pertahanan planet. Di tempat lain, Dr. Teddy yang saat itu sedang kehujanan dalam perjalanan menuju kantor NASA, ia kemudian meminta Dr. Calder untuk melaporkan temuan ini ke kajian planet minor. Ketika akhirnya Teddy berhasil menghubungi Randall, mereka kemudian berdiskusi tentang perhitungan Kat. Hasilnya sangat mengerikan. Komet tersebut diperkirakan akan menabrak bumi dalam waktu 6 bulan 14 hari. Jika benar terjadi, dampaknya akan memicu kepunahan massal. Menyadari betapa seriusnya situasi ini, Teddy segera menginstruksikan Randall dan Kat untuk terbang ke Washington DC menggunakan pesawat militer. Just to get the school field trip out here to DC. Meskipun panik, mereka tidak punya pilihan lain dan segera berangkat. Go, go, go! Sesampainya di Gedung Putih, mereka bersiap mengadakan pertemuan darurat dengan Presiden Jenny Orleans. Di sana mereka bertemu dengan Teddy dan Jenderal Thames, seorang perwakilan dari Pentagon. Namun Jenderal Thames memberitahu mereka bahwa Presiden biasanya datang terlambat sehingga mereka harus menunggu. Ketika Presiden akhirnya tiba, bukannya langsung menemui mereka justru diminta menunggu lebih lama. Alasannya, Presiden sedang sibuk menangani masalah pencalonannya dalam pemilu mendatang. Namun yang mengejutkan, ternyata di dalam ruangan, Presiden Jenny bukannya sedang rapat darurat, melainkan merayakan ulang tahunnya bersama para staf kepresidenan. Randall, Kat, dan Teddy hanya bisa pasrah. Malam harinya, setelah 7 jam menunggu, Jason, putra presiden sekaligus kepala staf Gedung Putih, akhirnya datang menemui mereka. Namun bukannya kabar baik, Jason justru memberitahu bahwa presiden masih terlalu sibuk dengan urusan politiknya, sehingga pertemuan mereka harus ditunda. Hey peeps, it's not looking like it's gonna happen tonight. Esokan harinya, Randall, Kat, dan Teddy kembali menemui Presiden Jenny. Mereka diterima oleh presiden bersama Jason, tapi hanya diberikan waktu 20 menit.
Dengan sedikit gemetar, Randall kemudian menjelaskan bahwa mereka telah menemukan sebuah komet berukuran sangat besar yang diperkirakan akan menghantam bumi dalam waktu 6 bulan. Menurut Randall, dampak ledakannya akan setara dengan 1 miliar bom Hiroshima. Saat itu meskipun Kate dan Teddy turut meyakinkan presiden, Jenny dan Jason tetap meremehkan temuan tersebut. Mereka menganggapnya sebagai lelucon karena statistik yang diberikan tidak memiliki akurasi 100%. Going to happen. Exactly, 99.78%. Jenny pun meminta mereka untuk menunggu dan mengamati situasi, mengingat pemilu akan diadakan dalam 3 bulan ke depan. Sementara itu kemudian Jason menegaskan agar pembicaraan ini tetap dirahasiakan. Di sebuah stasiun kereta, Teddy menyarankan agar mereka segera membocorkan informasi ini ke media. Kate setuju dan mengatakan bahwa ia akan menghubungi pacarnya yang bernama Philip yang merupakan seorang wartawan. Sementara itu, Teddy berencana menghubungi komunitas ilmiah untuk mencari dukungan. Di tempat lain di Silicon Valley, sebuah perusahaan teknologi raksasa bernama Buzz Cellular sedang menggelar acara peluncuran produk terbaru mereka. CEO perusahaan itu, Peter Israel, dikenal sebagai sosok eksentrik dan tak berperasaan. Ia dengan antusias mempromosikan ponsel terbaru mereka yang diberi nama Buzzleaf, sebuah perangkat revolusioner yang dilengkapi dengan perangkat lunak canggih. Ponsel ini diklaim mampu memahami perasaan penggunanya dan memberikan saran tindakan selanjutnya tanpa perlu perintah suara. Di tengah kesuksesan presentasinya, seorang staf tiba-tiba menyerahkan sebuah foto kepada Peter. Foto ini memperlihatkan sebuah komet yang tengah menuju bumi, yang membuatnya terdiam sejenak. Sementara itu, di tempat lain, Randall dan Kate sedang bernegosiasi dengan kantor The New York Herald. Setelah berbagai upaya, mereka akhirnya berhasil mendapatkan kesempatan untuk tampil dalam acara The Daily Rip, sebuah program televisi terkenal yang dipandu oleh Bray Eventi dan Jack Brimmer. Mereka berharap, lewat wawancara ini, dunia akan mulai menyadari bahwa ancaman yang semakin dekat. Besoknya saat akan tampil di TV, Randall tampak grogi dan kesulitan bernafas, karena merasa bingung cara menyampaikan tentang komet di PSG, sehingga dia harus minum obat penenang. 11 benevolent elephants, 11 benevolent elephants. It's gonna take some. Sebelum pembawa acara mewawancarai mereka, dihadirkan bintang pop Riley Bina yang baru saja putus dengan pacarnya sama musisi yang bernama DC Silo. Keduanya lalu melakukan obrolan live yang kemudian memutuskan mereka akan kembali bersama dan Riley menerima lamaran dari Silo. Setelah itu giliran Randall dan Kate diwawancara. Meski saat itu pembawa acara cukup menyebalkan, untungnya Randall berhasil menjaga diri untuk tetap tenang, tapi tidak dengan Kate. Dia emosi karena ketidakpedulian Brie dan Jack pada situasi tersebut. Dan Kate kemudian dengan keras menyatakan kepada penonton bahwa bumi akan hancur dan mereka semua akan mati. 100% for sure gonna fucking die! Kate kemudian pergi meninggalkan acara. Setelah wawancara yang kacau, Randall dan Kate kemudian kembali ke kantor The New York Herald untuk membahas hasil wawancara tadi. Ternyata reaksi publik terhadap penampilan mereka sangat berbeda. Kate yang meledak karena frustasi justru menjadi bahan olok-olokan di media sosial. Meme tentang ekspresinya saat marah-marah mulai beredar luas, membuatnya viral dengan cara yang negatif. Sebaliknya, Randall justru mendapat perhatian publik dengan cara yang berbeda. Gaya bicaranya yang lebih tenang dan penampilannya yang dianggap menarik membuatnya populer. Bahkan banyak yang mulai mengidolakannya sebagai ilmuwan keren. Namun ada satu masalah besar. Meski wawancara mereka disiarkan di acara TV besar, berita tentang komet Debiasky hampir tidak mendapat perhatian di situs berita manapun. Jumlah kliknya bahkan lebih rendah dari berita cuaca dan lalu lintas. Hal ini membuat Randall heran, bagaimana bisa ancaman sebesar ini tidak dianggap serius oleh masyarakat. Merasa putus asa, Kate dan Randall akhirnya memutuskan untuk pulang ke kota mereka masing-masing. Mereka mulai merasa bahwa perjuangan mereka untuk memperingatkan dunia hanyalah usaha yang sia-sia. Saat di rumah, ketika Randall sedang menyuarakan kebenaran di sebuah situs web, beberapa orang dari agen FBI datang dan kemudian menangkap Randall. Sementara Kate yang saat itu sedang jogging pagi di area kampus, dia juga ditangkap oleh agen FBI yang menyamar menjadi orang buta. Di tempat lain, Teddy yang saat itu baru saja keluar dari sebuah kafe, juga ditangkap oleh agen FBI. Mereka bertiga ditangkap karena dianggap telah melanggar rahasia keamanan negara. Mereka lalu dibawa ke Gedung Putih untuk bertemu dengan Jenny. Saat itu Jenny mengatakan bahwa dia mengakui kesalahannya tempo hari dan kemudian disusul dengan penjelasan Jason bahwa Presiden meminta maaf dan bersedia sepenuhnya membantu penyelamatan bumi dari bencana komet dan akan melakukan sebuah misi untuk menghancurkan komet dengan nuklir. Saat itu Randall dan Teddy sangat senang, tapi tidak dengan Kate.
Cat yang saat itu tidak percaya dengan pernyataan Jenny dan Jason, dia kemudian bilang bahwa pemilihan presiden sudah dekat dan saat ini Jenny terjebak sebuah skandal yang membuatnya kalah dalam polling survei. Sehingga Jenny ingin menggunakan isu komet untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari skandalnya dan ini akan menguntungkan Jenny. Dan dengan jujur, Jenny pun mengatakan bahwa itu benar. Tapi saat itu, Cat tidak masalah dengan hal itu. Menurutnya, hal yang terpenting adalah menyelamatkan dunia. Malamnya, Jenny segera melakukan siaran darurat terkait dengan bencana yang akan terjadi akibat tabrakan komet. Di akhir pidatonya, Jenny kemudian menunjuk Benedict Drass, seorang pensiunan tentara yang saat ini menjadi pelatih Satpam Gedung Putih, untuk memimpin misi tersebut. Untuk mengakhiri pidatonya, beberapa kembang api pun dinyalakan sebagai tanda bahwa misi akan dimulai. Saat kabar tentang dampak komet dan misi penghancurannya viral di masyarakat, Randall kemudian sering muncul di TV dan acara The Daily Rip. Randall kemudian mulai berselingkuh dengan Bray karena dia sering menjadi bintang tamu di acaranya. Suatu siang jam 12.23 waktu timur, seluruh dunia menyaksikan Benedict dan timnya diluncurkan keluar angkasa untuk menghancurkan komet. Randall kemudian diberikan kehormatan untuk melakukan pidato. Sesaat sebelum peluncuran pesawat, Peter, CEO Buzz, masuk ke ruang kendali. Dan setelahnya, Peter kemudian memanggil Jenny untuk menyampaikan sesuatu. Madam President, may I have a word with you outside for a moment, please? Saat itu Randall dan Bray yang tidak dapat menahan hasrat, mereka pun lalu berciuman, sedangkan Cat yang melihatnya langsung terkejut. Tapi ada hal yang lebih mengejutkan. Beberapa saat kemudian, semua pesawat luar angkasa yang ditumpangi oleh Benedict dan timnya tampak berubah arah kembali ke bumi. Misi pun dinyatakan gagal. Randall yang saat itu ditunjuk sebagai kepala penasihat sains Gedung Putih kemudian diminta untuk mengikuti rapat bersama Jenny, Peter, dan staf kepresidenan lainnya. Sementara Cat dan Teddy disuruh menunggu di ruangan lainnya. Saat rapat, Peter menyampaikan bahwa komet Debia Sky mengandung bahan tambang dan materi yang sangat menguntungkan bagi perusahaan besar seperti miliknya, sehingga mereka membatalkan misi penghancuran komet demi mendapatkan keuntungan. Selesai rapat, Randall mengajak Cat dan Teddy untuk berbicara di sebuah kafe dan membahas hasil rapat dengan presiden. Di situ Cat dan Teddy tidak habis pikir dengan cara pikir orang-orang di Gedung Putih. Cat yang saat itu terpancing emosinya, kemudian dia berteriak bahwa ini sudah menjadi bencana total, sedangkan mereka membiarkan komet sebesar gunung untuk menabrak bumi demi menaikkan keuntungan perusahaan ponsel. I have news for you. It's already a complete disaster. Karena teriakan Jenny ini akhirnya mengundang reaksi pengunjung yang lain yang kemudian meminta mereka untuk menjelaskan tentang pembatalan penghancuran komet. I got 3 scared kids at home. How about you just tell us something? I understand. Meski saat itu sudah dilarang oleh Randall dan Teddy, Cat lalu mengatakan bahwa Peter dan presiden telah menemukan banyak emas dan berlian serta materi langka di komet itu, sehingga mereka membiarkan komet itu menabrak bumi agar orang-orang kaya seakan semakin kaya. Kate, don't, Kate. They found Rich. Mendengar itu, semua orang pun terkejut. Hal ini kemudian menimbulkan reaksi keras dalam masyarakat, di mana terjadi demo besar-besaran yang menyebabkan kerusakan di mana-mana. Sementara itu Cat ditangkap dan akan diasingkan karena telah menyebabkan kepanikan di tengah masyarakat. Cat pun kemudian dibawa pergi oleh polisi dengan kepala ditutup dengan kait. Tapi kemudian Cat dibebaskan setelah dia menandatangani surat perjanjian untuk penangguhan pernyataannya tentang komet Debia Sky. However, the Attorney General is willing to not pursue prosecution if you will agree to the following. Give it to me. I'm gonna shit it. Cat pun kemudian pulang ke rumah orang tuanya. Tapi sayangnya, saat itu orang tuanya tidak mau menerima Cat karena menganggapnya telah membuat kegaduhan dengan pernyataannya tentang komet. Sementara itu, Randall semakin tersedot ke dalam sirkus media dan menjadi boneka bagi Buzz dan bisnis pro komet lainnya yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan untung dari komet. Bahkan saat itu Randall ditunjuk sebagai duta komet yang bertugas untuk meminta dukungan atau misi Buzz seluler dan pemerintah dalam penambangan komet. Suatu malam saat Randall dan Bri baru saja pulang kerja, ternyata sudah ada istri Randall yang bernama June menunggu di dalam rumah. Randall yang saat itu panik beralasan bahwa mereka berdua sedang membahas urusan penting. Sementara itu Bri yang ternyata tidak merasa malu atas perselingkuhannya, justru mengatakan bahwa dia senang bersama Randall dan justru kemudian mengajukan pertanyaan
apakah Randall akan tetap bersamanya atau kembali ke Michigan bersama istrinya. June pun marah karena Randall tidak dapat membuat keputusan. Dia kemudian melemparkan obat-obatan Randall ke arah Randall, sementara Brett tampaknya senang melihat pertengkaran ini. Di tempat lain, Ted yang saat itu bekerja di supermarket, dia melihat Philip di televisi yang sedang menyiarkan tentang beberapa orang di seluruh negeri yang saat ini mulai mendukung penambangan komet. Karena mereka pikir hal ini dapat memberikan pekerjaan bagi yang membutuhkan, sementara mereka yang berdebat tentang menghentikan komet dianggap sebagai orang jahat. Saat itu Kat mendapatkan pelanggan seorang aktivis anti pemerintah bernama Yale, yang kemudian mengajak Kat bertemu di belakang Burger Crown tempat mereka bermain skateboard jam 7 malam. Di tempat lain, Peter sedang menunjukkan drone bus yang disebut dengan Primo One untuk menambang komet pada Ginny dan Randall. Randall saat itu mulai khawatir, dia ragu rencana itu akan berhasil. Randall pun kemudian menunjukkan hasil kajian Dr. Ines yang menyatakan bahwa banyak kolega Randall yang akhirnya dipecat karena menanyakan proyek ini. Randall kemudian memastikan pada Peter bahwa Peter akan terbuka dengan proyek ini dan tidak cuma berpikir sebagai seorang pembisnis. Mendengar itu semua, Peter pun marah. Dia tidak terima disebut sebagai seorang pembisnis karena menurutnya Randall tidak tahu apa-apa tentang dirinya dan dia menyebut ini adalah proyek evolusi manusia. Di acara Daily Read, keraguan Randall semakin memuncak. Saat itu Bree menanyakan tentang polemik komet yang membuat masyarakat bingung. Randall kemudian menjawab bahwa memang pasti ada komet karena Randall dan Kat punya datanya. Dia kemudian berteriak dan meminta Bree dan Jack untuk berhenti berpura-pura menjadi orang yang menyenangkan. Menurutnya, tidak semua hal harus selalu terlihat cerdas, menawan, atau disukai. Terkadang kita perlu mendengar. Dia kemudian mengkritik presiden dan reaksi publik terhadap rencana yang tidak dilakukan saat ada kesempatan. Randall juga mengatakan bahwa Presiden Amerika berbohong dan menganggap pemerintahannya ini sudah gila. Akibatnya, dia akhirnya diusir FBI dan Bree memutuskan hubungan dengannya. Suatu malam saat Kat dan Yale sedang berada di atas loteng, tiba-tiba Kat melihat komet mulai memasuki atmosfer bumi. Di tempat lain, Randall yang saat itu sedang mengendarai mobil juga melihat kometnya. Randall kemudian menghentikan mobilnya dan meneriakkan pada orang-orang yang ada di sekitar jalan untuk menunjukkan komet di via sky. That's it! That's it! That's the comet! Look! Orang-orang pun mulai keluar dari mobilnya dan melihat ke arah langit. There it is! Randall kemudian segera menghubungi Kat dan mereka pun kemudian berdamai. Tell you! We're trying to tell you this whole time, it's right there! Sedangkan Yale yang selama ini jauh dari Tuhan, dia mulai berdoa dan memohon rahmat pada Tuhan. Randall lalu segera bergabung kembali dengan Kat dan Yale dan melakukan siaran langsung untuk memberitahu seluruh masyarakat mengenai komet tersebut. Mereka bertiga kemudian membentuk organisasi dan mengkampanyekan slogan Just Look Up. Di sisi lain, Ginny dan pemerintahannya justru menentang kampanye Randall dan membuat slogan tandingan Don't Look Up. Jadi menyerukan bahwa Randall dan Kat hanya ingin membuat masyarakat ketakutan. Teddy pun kemudian bergabung dengan Randall dan Kat dengan menggelar konser Relay Bina dan Dizzy Selo dengan lagu andalan mereka Just Look Up, di mana isi lagunya mengajak masyarakat untuk melihat ke atas dan percaya dengan ilmuwan yang berkualifikasi. Lagu ini sekaligus sebuah sindiran untuk pemerintahan Ginny yang menyepelekan bencana yang akan terjadi. Loud and clear. There is no safe way to now and save this planet! And now Suatu siang, Teddy mendapatkan telepon yang mengabarkan bahwa Ginny dan stafnya memutus kerjasama dengan negara-negara lain seperti India, Rusia, dan China. Ketiga negara tersebut kemudian sepakat mengembangkan sebuah misi mereka sendiri untuk menghancurkan komet. Namun sayangnya, sekitar 40 menit yang lalu terjadi ledakan misterius yang menghancurkan pangkalan peluncuran roket di Rusia yang membuat misi mereka gagal. Suatu malam saat Peter dan Jason sedang melakukan kampanye Don't Look Up, tiba-tiba ada salah seorang peserta yang melihat ke atas dan melihat komet yang kelihatan semakin besar. Dia pun segera berteriak bahwa mereka sudah dibohongi. The hell is that?
Dan seketika itu juga semua berserta marah dan melemparkan HP mereka ke arah Peter dan Jason. Dengan sedikit waktu yang tersisa dan tanpa adanya peluang untuk melawan, Randall dan timnya pun kemudian pasrah. Mereka lalu pulang ke rumah Randall. Hey, you got some groceries? Dia lalu minta maaf pada June dan mengajak mereka berkumpul bersama untuk makan malam terakhir. Randall lalu memberikan bunga untuk June, dan June pun kemudian memaafkan Randall. Saat itu tiba-tiba Teddy datang untuk bergabung dengan mereka serta membawakan 2 botol anggur. You really shook him with that information, how he was gonna die. Saat itu, Jenny dan timnya mulai meluncurkan drone untuk menambang komet. Tapi satu persatu drone itu mulai hancur. Jenny dan anggota tim lainnya pun mulai panik, tapi tidak dengan Peter. Dengan sombongnya, dia mengatakan bahwa dia sudah mengantisipasi batas kesalahan dan semua akan baik-baik saja. It's fine. We had anticipated a margin. We're being told that several of the beads have exploded on launch. Dengan 24 drone yang tersisa, komet pun akan diledakkan. Dan berhasil diledakkan. Namun saat itu Jenny menerima pesan dari Presiden China yang mengabarkan bahwa komet masih utuh dan tetap meluncur ke bumi. President Xi of China says that the comet is still whole. Semua orang saat itu semakin panik, sedangkan Jenny dan Peter beralasan akan pergi ke WC yang ternyata mereka melarikan diri dengan pesawat yang sudah disiapkan untuk menuju tempat lain. Hello. Akhirnya satu persatu orang yang ada di pangkalan pun meninggalkan lokasi dengan panik. Jenny kemudian menelpon Randall dan memberitahu bahwa dia masih ada ruang untuk 2 orang di pesawat ruang angkasa, tempat semua orang kaya berusaha menyelamatkan diri. Pesawat itu dilengkapi dengan sirop yang akan membuat penumpangnya tertidur saat melakukan perjalanan menemukan planet baru. Randall kemudian menolak dan memilih untuk tinggal bersama orang-orang yang dicintainya dan mengucapkan terima kasih atas tawarannya. Saat itu Jenny tersadar bahwa dia sudah meninggalkan Jason di pangkalan. Di rumah, Randall dan lainnya saling berbagi cerita tentang bagaimana bersyukurnya mereka dalam hidup. Mereka kemudian melakukan doa bersama yang dipimpin oleh Yale. We ask for your grace tonight, despite of all, Lord. We ask for your divine will, with courage. Saat itu kondisi di kota sudah benar-benar kacau. Semua orang berlarian, di mana mereka sendiri tidak tahu kemana harus bersembunyi. Semua orang ketakutan, sebagian berdoa, sebagian lagi hanya bisa menatap ke arah langit. Akhirnya komet pun jatuh ke bumi, meluluh lantahkan segalanya yang ada di bumi. Sementara itu, Randall dan keluarganya sepakat, Yal dan Teddy masih melanjutkan makan malamnya. Meskipun saat itu gempa sudah mulai terasa. Yeah, that's kind of a coffee nut. Second nature. It was a stunner. Can we picture? Bumi pun kemudian hancur dan film pun berakhir. Film Don't Look Up bukan sekedar film tentang kiamat. Ini adalah cerminan dari dunia kita tentang ketidakpedulian, keserakahan, dan bagaimana kebenaran sering diabaikan demi kepentingan pribadi. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, kita sering lupa bahwa waktu terus berjalan dan kesempatan untuk bertindak tidak akan selalu ada. Mungkin bukan meteor yang menghancurkan kita, tapi sikap kita sendiri yang menolak melihat kenyataan. Jadi sebelum semuanya terlambat, mari berhenti sejenak dan benar-benar melihat ke atas, karena terkadang kenyataan yang pahit lebih berharga dari kebohongan yang nyaman. Saya Mr. Kerebo, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.